sebelum kita mulai mungkin perkenalkan, nama saya Agung yang kebetulan dan Mbak An akan memandu diskusi pada hari ini. Mbak Andri mungkin bisa ini Mbak absen, Mbak Andri hadir juga. Beliau dari Indonesia Disaster Research Network ya, salah satu diri, dan yang menjadi host adalah Mas Yuda dari Amkolabora Institute. Sebelum saya memperkenalkan narasumber, barangkali Mbak Andri bisa sedikit membuka Mbak mengenai Amkolabora dan juga penyelenggara supaya Bapak Ibu yang hadir tahu, karena kita semua memegang daftar hadir, tapi kan kita juga perlu tahu siapa Amkolabora dan Andri. Oke. Mohon izin ini Irul apakah mau duluan bercerita? Karena ini kan hostnya sebenarnya PLITB Broad Community ya? Atau gimana? Silakan Andri aja. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, rekan-rekan serta adik-adik, ini prinsipnya adalah kegiatan rutin yang kita coba upayakan pemerhati masalah pengembangan wilayah dan perkotaan. Basic ilmu kita di sini adalah komunitas dari planologi ya. Dan ini sebenarnya tidak hanya terbatas di planologi ITB, tapi memang ini inisiasinya memang awalnya dari PLITB Broad, sehingga kita mau mengangkat apa peran kita dalam situasi krisis ini, peran dari komunitas planologi di Indonesia, apa perannya dalam keadaan krisis akibat COVID-19 ini. Dalam kegiatan ini kita kemudian menggandeng beberapa mitra. Ini ada Mas Irul, bisa wave hand. Mas Irul ini adalah man behind the scene acara ini, gitu ya, yang membidani lahirnya acara ini untuk kemudian dijadikan rutin dari Rumah Pangripta ORG ya. Kemudian saya masuk sebagai pembantu lah dikit-dikit gitu ya. Dan kita fasilitasi untuk kegiatan ini dari Amkolabora dan Indonesia Disaster Research Network. Dan ada rekan kami juga, ada Mas Agung ya. Mas Agung sebagai perwakilan dari IAP. Saya yakin di sini IAP banyak, karena kalau planologi pasti anggota IAP. Mungkin cuma saya yang nggak IAP, saya IABI. Mungkin itu. Nah, untuk kedepannya acara diskusi ini akan dipandu oleh Mas Agung. Mas Agung, monggo bacakan tata tertibnya. Floor disediakan untuk Mas Agung. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Andri sudah menjelaskan siapa penyelenggara dan apa tujuan diskusi ini. Jadi Bapak Ibu mungkin memahami ya, semenjak work from home banyak sekali diskusi online, dan ini adalah inisiatif dari teman-teman alumni Planologi ITB awalnya yang kemudian digandeng oleh beberapa kolaboratornya. Nah, barangkali sebelum mulai izin saya menjelaskan sedikit aturan main. Mas Yuda mungkin bisa di-share aturan mainnya. Jadi nanti insya Allah dari masing-masing pembicara akan menyampaikan paparannya selama 10-15 menit. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Tapi kalau tidak bisa lebih cepat, minimal dimaksimalkan 15 menitnya. Nah, setelah itu nanti baru dibuka sesi pertanyaan dengan metode raise hand. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau sudah familiar dengan dengan ini ya, bisa raise hand itu di sebelah kanan ya. Ini apa ya Mas Ide ya? Nah, nanti kalau raise hand itu ada pilihan raise hand di sebelah kanan di tempat chat itu. Nanti yang present akan muncul sesuai urutan. Dan itu akan diberikan waktu untuk menyampaikan pertanyaannya 1-1,5 menit, untuk kemudian kita rekap per sesi ada 3 pertanyaan, nanti dijawab oleh masing-masing narasumber. Mungkin bukan juga kalau ada yang ingin menyampaikan ide-ide, karena ini mungkin saya melihat list pesertanya luar biasa sekali, ini ada dari Jambi, dari Bapeda Jambi, dari Liverpool, dari ya saya kira sudah banyak yang expert juga. Kalau ingin menyampaikan ide-ide lainnya, silahkan juga, tidak harus sifatnya pertanyaan, sehingga nanti bisa berkolaborasi mungkin dengan narasumber atau dengan penyelenggara acara. Itu ada lagi nggak Mas Yuda catatannya? Jadi 15 menit per narasumber, nanti akan ketika narasumber berbicara akan di-mute oleh Mas Yuda. Sekarang sudah ada sekitar 50-an ya, nanti sampai 100
dan nanti akan menyeleksi berdasarkan urutan resen itu nanti saya dan Mbak Andri, siapa yang pertama akan terlihat di sebelah kanan layar Bapak Ibu, mana yang duluan resen dia akan nomor 1. Dan karena waktunya 2 jam, ya insya Allah kita punya banyak waktu karena nanti mungkin narasumber hanya sekitar 40 menit ya, insya Allah banyak waktunya. Ya, mungkin itu lainnya barangkali etiket standar bisa dibaca, saya beri waktu 1 menit untuk membaca, kemudian nanti sambil saya memperkenalkan narasumber yang hadir, ini di free aja Mas, di aturan mainnya supaya bisa dibaca. Jadi telah hadir bersama kita 3 orang ya Bapak Ibu. Ketiganya adalah memang alumni Plano juga, Plano ITB, jadi ada perspektif perencana. Yang tadi dibiarin aja ya. Nah, yang pertama Mas Nur Rohman, sehari-hari bekerja sebagai dosen di ITB dan sekarang juga masuk anggota gugus tugas penanganan COVID di Jawa Barat. Dan yang kedua ada Mas Adenan Tera, beliau juga sehari-hari di Plano ITB sebagai dosen dan juga sering mengembangkan model berbasis yang agak berbasis sistem dinamik Bapak Ibu. Jadi yang general gitu ya, kami tampilkan dua ini sebagai perspektif baru ya tentang modeling, walaupun kita tahu di luar sudah banyak yang menghasilkan model-model mengenai kapan ubah ini berlangsung, tapi saya pikir rencana perlu dipertimbangkan di sini sehingga kedua narasumber ini kami undang. Dan yang ketiga tentu saja ada Mas Muhammad Faisal, ini adalah Direktur Eksekutif KOR. Kalau Bapak Ibu sering melihat di TV, beliau sering tampil dengan analisis ekonominya, dan ternyata beliau adalah alumni planologi, alumni perencanaan wilayah dan kota. Nanti kita akan dengar dampak ekonomi dari COVID ini apa gitu ya, dan kira-kira kebijakan apa yang depannya. Itu mungkin 3 narasumber yang alhamdulillah telah hadir bersama kita. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan Mas Yudo untuk unmute ya. Pertama Kang Nur Rohman untuk menyampaikan paparannya, waktunya sekitar 10-15 menit. Nanti saya dan Mbak Andri akan mengingatkan narasumber apabila waktu sudah hampir terlewat. Silakan Mas Yuda untuk meng-unmute Mas Nur Rohman. Mas Nur Rohman, waktu kami persilakan. Baik, kedengaran ya? Kedengaran, jelas. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Rohman. Ya, kebetulan di sehari-hari saya mengajar di program studi perencanaan wilayah dan kota. Dan kebetulan ya akhir Maret kemarin diminta untuk bergabung dengan tim divisi perencanaan, riset dan epidemiologi gugus tugas COVID-19 untuk penanganan di Jawa Barat. Baik, akan saya share ya slide. Oke, udah kelihatan semuanya? Baik. Halo, Agung? Kelihatan? Oke, baik. Paparan yang mungkin akan saya berikan ini mungkin terkait dengan peran perencana, dalam hal ini perencana wilayah dan kota, dalam penanganan wabah pandemi COVID-19. Saya mengambil kasus regional, yaitu kasus di Jawa Barat, ya karena kebetulan kecemplung di isu ini dan banyak berdiskusi dengan beberapa anggota, ya ada dari dosen epidemiologi, ahli epidemiologi maupun dari pemerintahan. Ya. Oke, mungkin yang hadir di sini perlu tahu juga ya apa itu perencanaan, karena ada beberapa mungkin partisipan bukan memiliki basic perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah suatu proses kontinu ya yang berlanjut dalam pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya. Ini bisa sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang semaksimal mungkin dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Nah, di sini di planologi kita belajar gitu ya, bagaimana mendefinisikan masalah, bagaimana mendefinisikan tujuan, hingga mengumpulkan data, hingga analisis, hingga akhirnya kita bisa melakukan suatu penyusunan kesimpulan maupun rekomendasi. Nah, ini adalah basic sebenarnya perencana ini dia bisa berpikir secara komprehensif. Dia berpikir bisa melihat dari berbagai aspek. Itulah keunggulan dari perencanaan. Nah, ini saya tampilkan hal ini karena ini berkaitan dengan data dan decision making. Seringkali ya decision atau suatu keputusan itu diputuskan tanpa data informasi yang valid atau yang kredibel, sehingga akan menghasilkan suatu output atau outcome yang
tidak baik. Nah, di sini bagaimana pentingnya suatu data, ya. Data ini sangat penting sekali. Nah, apalagi data-data terkait dengan kasus pandemik wabah COVID ini yang akan saya perlihatkan, ya. Mengapa ini menjadi penting? Kemudian dia berubah ketika sudah diolah menjadi informasi dan menjadi knowledge, sehingga akan berguna bagi penentu keputusan untuk membuat suatu kebijakan maupun aturan. Nah, ini teori yang mungkin bisa saya berikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih kaitan atau wabah COVID ini dengan perencanaan kota? Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar ada namanya John Snow, ya, dia adalah seorang fisikawan dan pionir dalam pengembangan pengobatan anestesia. Bahkan juga dia cukup terkenal dengan salah satu pencetus epidemiologi modern. Yang menarik dari dia walaupun seorang fisikawan ataupun orang medical gitu ya, tapi dia ketika ada kasus ya, dia terkenal karena dia bisa memecahkan masalah ketika wabah terjadi di London ya, terkait dengan wabah penyakit kolera. Dia membuat suatu peta, kemudian dia petakan insiden atau kejadian-kejadian kasus yang ada di kota tersebut. Kemudian dia dihubungkan dengan tempat air yang berada, dan terlihat bahwa banyakkan orang-orang yang menderita penyakit wabah ini itu berdekatan dengan istilah itu sumber airnya. Nah, itu salah satu ya, gimana orang fisikawan pun atau kalau yang lain ya, misalkan Patrick Geddes itu juga salah satu tokoh terkenal dalam urban planning modern ya. Dia juga seorang biologi tapi dia bisa merencanakan. Nah, di sini saya sebenarnya agak kurang confident gitu ya, karena PWK ini kan sebenarnya bisa bergerak dimanapun, tapi kaitan wabah ini adalah suatu hal baru ya gitu ya, wabah COVID. Ini karena saya kemarin tak sengaja gitu, jadi bergabung dengan tim ini dan mulai banyak baca referensi dan sebagainya. Nah, kalau bisa dikelompokkan gitu ya, kaitan hal tersebut, ada beberapa kaitan yang PWK bisa lakukan ya terkait dengan COVID ini, misalkan terkait dengan data surveillance ya, itu artinya bagaimana data itu bisa diperoleh dengan cepat. Bagaimana data itu bisa diperoleh, misalkan ada kasus satu, kemudian kita bisa tahu si kasus ini kemana saja pergi dan sebagainya. Nah, itu mungkin di Indonesia masih kurang gitu ya, banyak contoh-contoh di negara maju, misalkan di Korsel dan sebagainya, dia sudah memanfaatkan big data dan sebagainya. Kemudian yang bisa kita lakukan mungkin dari analisis spasial, misalkan dari investigasi lokasi epicentrum ya, kemudian tentuan zona merah dan sebagainya. Kemudian juga bisa kita lihat aspek kelembagaan. Karena di sini juga pengaruh ya, siapa yang berwenang, siapa yang memiliki peran dalam wabah ini. Kemudian juga bisa dianalisis melalui dampak terhadap aspek sosial ekonomi, behavior dan sebagainya. Nanti mungkin dari aspek ekonomi Mas Faisal akan menjelaskan lebih jauh. Nah, kemudian juga bisa terkait dengan persebaran kapasitas pendukung dan layanan kesehatan, karena wabah COVID ini memiliki karakteristik yang khusus ya, berbeda dengan wabah penyakit lainnya ya, karena untuk pengetesan penyakit ini dia perlu ada suatu lab khusus yang bisa mendeteksinya. Nah, ini juga menjadi hal penting, ataupun juga bisa lihat dari aspek kebijakan pemerintah. Kemarin keluar aturan dari pemerintah pusat terkait dengan PSBB ya. Di sana dicantumkan di lampiran perlu ada beberapa kriteria yang perlu dilihat, misalnya salah satu ancaman keamanan dan sebagainya. Tapi ketika saya baca lebih jauh ya, bukan saya juga diminta untuk melakukan analisis ini PSBB ya, pembatasan spasial, pembatasan secara besar itu tidak dijelaskan secara rinci. Jadi secara kebijakan dikeluarkan, tapi dalam kebijakan tersebut tidak dirinci, misal ancaman itu apa, indikatornya apa, parameternya apa dan sebagainya. Nah, ini ya, jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh seorang planner ya, PWK, terkait dengan wabah COVID ini. Nah, ini saya ambil contoh di Jawa Barat ya, saya peroleh data ini dari Picobar ya. Jadi Picobar ini adalah salah satu sumber data yang resmi oleh pemerintah Jawa Barat. Walaupun setiap daerah-daerah lain pun dia mengeluarkan, seperti di Bandung ada ya, di COVID dan sebagainya. Nah, ini saya dapatkan titik-titik insiden atau kasus yang terjadi di Jawa Barat. Nah, kalau menarik di sini warna biru ini adalah data OPD ya, orang dalam pengawasan, yang warna kuning adalah PDP ya, pasien, dan yang merah ini adalah kasus yang positif. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa ya berperan dalam melihat sebenarnya persebaran dari
kasus ini ada di mana saja gitu ya. Nah, ini adalah tampilan data ya. Analisis menggunakan kernel density atau point density itu ya, analisis spasial. Kita bisa lihat bahwa di sini sebagian besar ya yang warna merah itu berada di Kota Bandung ya dan sekitarnya, kemudian di pinggiran DKI dan sebagainya. Nah, dari sini ya sebenarnya kita bisa berperan gitu ya, sebaiknya seperti apa gitu. Nah, ini waktu pengajuan PSBB itu ya Gubernur Jawa Barat memutuskan bahwa perlu ada PSBB di Bandung Raya dan Bodebek ya. Sebenarnya menariknya itu diputuskan tanpa kajian gitu ya. Untungnya ketika saya kaji analisis ternyata benar yang merah itu ada di Bodebek dan yang ada juga di Bandung Raya gitu ya. Oke, saya mungkin akan membahas ya pengalaman saya gitu ya. Ini masih berjalan karena progres untuk di dalam gugus tugas ini saya bekerja bersama tim. Ya, menariknya di sana tidak ada planning gitu ya. Jadi saya berbicara dengan kepala BPS, kepala Diskominfo, ya, kepala Dinas Sosial Jawa Barat gitu ya, dan beberapa ahli ya, bahkan ada beberapa stakeholder ya dari BIN dan sebagainya. Nah, di sini menarik gitu ya. Karena memang harusnya planning itu dia bisa bekerja secara teamwork, ya, kita bisa mendengar, kita bisa mendapatkan masukan dari mereka, kemudian apa yang bisa kita berikan kontribusi terhadap tim ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya kejaran yang harus saya keluarkan gitu ya. Ada beberapa simulasi model maupun analisis ya khusus Jawa Barat. Jadi pertama yang saya lakukan dalam minggu pertama ini adalah minggu pertama bulan Maret itu hingga April itu membuat suatu simulasi puncak pandemi ya. Kemudian apa manfaat lockdown parsial, manfaat sosial physical distancing dan lain sebagainya. Di sini juga saya harus bisa menemukan misalkan mengindikasi kebutuhan tempat perawatan ya, kebutuhan tenaga medis, kebutuhan APD, alat kesehatan lain sebagainya, juga kebutuhan tempat pemakaman ya. Jadi saya perlu juga menghitung berapa sih jumlah orang meninggal akibat kasus ini dan kebutuhan berapa yang perlu disediakan. Nah, bagi planning ini sebenarnya hanya analisis biasa ya, demand dan supply gitu ya. Tapi untuk wabah ini ada kekhususan gitu ya. Kemudian diminta juga dari tim ini adalah memberikan analisis terkait dengan bantuan masyarakat miskin dan rentan. Nah, ini juga harus dikeluarkan ya, kemudian pokok pangan masyarakat serta kebutuhan dan penyediaan anggaran. Nah, kalau dilihat dari rangka analisis ini sebenarnya tidak masalah gitu ya bagi seorang perencana gitu ya. Tapi karena kasusnya unik, nah saya harus banyak sekali diskusi. Kebetulan ada salah satu ahli dalam epidemiologi ya, misalkan terkait dengan model dan sebagainya. Baik, nah ini saya menampilkan, jadi ini data yang tercatat atau yang di Picobar ya, jadi database dari Jawa Barat. Kalau kita lihat kasus harian itu meningkat, gitu ya, kasus positif. Tapi harus hati-hati ya. Kalau mungkin orang-orang ahli matematik atau statistik, dia menggunakan model puncak wabah ini menggunakan linear biasa akan baik hasilnya, signifikan dengan R-square-nya atau R itu antara observasi dengan model itu mendekati 1 gitu. Mengapa gitu bisa bagus? Karena kalau kita lihat ya, kalau saya bandingkan dengan data OPD atau PDP, gap-nya semakin hari semakin bertambah. Nah, ini berarti ada masalah gitu ya. Artinya model itu bagus untuk kasus di mana data yang positif itu linear gitu ya. Tapi kalau kita lihat mengapa data OPD atau PDP ini tinggi, ya ini ODP ya, warna hijau itu ODP tinggi, tapi kasus positif hanya sedikit. Nah, ini jadi pertanyaan ini yang saya juga berikan masukan atau kritik kepada tim gitu ya. Sebenarnya data yang kita miliki itu ya, data kasus itu adalah data kasus karena kapasitas testing untuk seorang dianggap ODP atau PDP itu terbatas. Karena selama ini dari daerah, misalnya Jawa Barat maupun dari Papua atau dari Kalimantan, dia harus memberikan tesnya ke Jakarta. Jadi hanya satu daerah, satu lokasi, satu lab gitu ya. Nah, kebetulan Jawa Barat kemarin diumumkan sudah membeli beberapa alat PCR ya, sehingga tidak perlu lagi dikirimkan ke satu lab, sehingga nanti Jawa Barat pun bisa menemukan bisa lebih cepat hasilnya gitu. Nah, ini jadi menarik. 3 minggu berjalan ini gitu ya, dari beberapa
3 minggu belakang itu stabil ya untuk kasus positifnya. Tapi harus kita lihat ya, bandingkan dengan PDP atau ODP. Itu ada sangat sekali jaraknya gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi data pun kayak tadi ya, seorang planning itu harus tahu ya, data itu dapat dari mana, kemudian bagaimana dianalisis. Nah, akibatnya ada analisis ya oleh Morgan gitu ya. Sebenarnya Indonesia ini masih di bawah gitu ya, kalau dibagi beberapa jangka ya, ada early development, acceleration, late ya, kita berada di masih belum di puncak pun gitu, belum nyampe. Karena kenapa? Karena data yang kita dapatkan hasil testing pun itu masih terhambat. Nah, ini juga menjadi perhatian. Ya mungkin nanti ya dalam minggu depan udah berjalan PSBB ya di beberapa daerah, kemudian banyak sekali peralatan ya untuk PCR untuk mengetes, sehingga nanti mungkin lonjakannya akan semakin kelihatan gitu ya. Nah, ini contoh beberapa peta persebaran wabah COVID-19 di Jawa Barat gitu ya. Saya hubungkan dengan kepadatan ya. Dan terlihat bahwa di Jawa Barat maupun di pinggiran DKI merupakan potensi yang cukup perlu diperhatikan. Kemudian ini juga analisis heat map, jadi bisa dilihat dari fasilitas kesehatan yang sebagian besar ada di Kota Bandung ya, dan beberapa daerah kota lainnya. Nah, terkait dengan model simulasi SIR atau model simulasi puncak, jadi sebenarnya di awal gitu ya, saya diberi tantangan untuk membuat satu model, tapi setelah saya cek gitu ya dengan data yang ada, kemudian dengan kemampuan saya juga gitu ya, ternyata SIR ini ya, saya juga sudah bicara dengan ahli epidemiologi gitu ya, banyak sekali ada SIR D ya, SIR D dan sebagainya. Dan mengapa saya memilih ini ya, karena ini adalah model simulasi yang sederhana dan sering digunakan untuk wabah epidemiologi. Apa itu SIR? Jadi SIR itu terdiri dari susceptible, infected, dan recover. Jadi masyarakat yang rawan, yang terinfeksi, dan sembuh. Jadi model ini hanya bisa memprediksi puncak epidemiologi pada klaster kejadian terlapor banyak. Ya, jadi asumsinya digunakan adalah reported case dan lain sebagainya. Jadi saya gunakan onset wabah ini terjadi pada awal Maret. Nah, kemudian saya cek apakah yang bisa diubah gitu ya dari model ini. Kemudian saya berikan skenario gitu ya. Jadi R0 itu adalah reproductivity. 3 menit lagi ya Mas ya. 3 menit lagi. Jadi skenario 1 ini kondisi normal, skenario 2 ini social atau physical distancing, dan skenario 3 ini lockdown parsial. Ya, asumsinya ini sebagai PSBB-nya gitu. Nah, ini hasil dari simulasi ya. Ya, bagi daerah yang menarik ya. Jadi mungkin bagi akademis ini menarik gitu ya, tapi bagi daerah ini kurang menarik gitu ya, karena ya saya alami ini terlalu besar dan sebagainya gitu ya. Yang ingin atau terlalu rumit gitu ya, terlalu kompleks gitu ya. Yang ingin mereka lihat hanya seperti ini gitu. Jadi ingin lihat puncaknya di mana sih, kemudian kapan itu terjadi, pada hari keberapa dan sebagainya gitu ya. Jadi yang warna biru ini adalah kondisi normal gitu ya, yang tengah ini adalah kondisi di mana ada physical social distancing, dan ketiga adalah di mana kondisi dalam lockdown parsial gitu. Nah, ini juga ada beberapa analisis yang saya lakukan ya bersama tim ya. Ini adalah peta analisis tingkat kerawanan ya sebelum keluar pergub terkait dengan PSBB di Bodebek maupun di Jawa Barat maupun di Bandung Raya ya. Nah, ini menarik. Jadi di peraturan tersebut dijelaskan aspeknya, namun tidak secara detail apa indikatornya. Oke, ini laporan yang sampai saat ini yang saya laporkan ke ketua gitu ya. Jadi ya itulah peran dari planning. Jadi menarik ya, walaupun ini sebagai bencana, tapi saya yakin bahwa di sini ada beberapa keunggulan ya. Artinya daerah mulai bersiap dengan data, bahkan tiap daerah sudah memunculkan dashboard ya, peta dan sebagainya nih. Jadi menarik. Jadi mereka mulai sadar bahwa peta itu penting, spasial juga penting, data aspasial dan sebagainya. Jadi ya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nur Rahman atas pemaparannya. Sekilas saya rekap sedikit bahwa ada kontribusi perencana ya dalam memprediksi epidemi ini kapan berakhirnya. Tadi juga disebutkan di slide terakhir itu puncaknya kira-kira 22 April sampai 21 Mei. Dan ada juga yang perlu diperhatikan adalah kesenjangan antara data ODP dan PDP, meskipun secara jumlah positif dia cenderung stabil ya. Nah, tadi kan pemodelan dari sisi dari satu metode. Nah, untuk yang berikutnya kami juga menghadirkan pembicara yang
mencoba memodelkan dengan metode sistem dinamik. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang beberapa familiar. Ini saya catat beberapa, ada yang dari Lombok, Kuningan, Tangsel, dari ATR, dari Bappenas, dan lain sebagainya, ada dari Manchester, beragam sekali. Nanti saat berikutnya kita coba mendengarkan ya, kira-kira pemodelan versi lain seperti apa gitu. Jadi agak mengerikan juga kalau dilihat hampir banyak populasi kena gitu ya. Walaupun kita tahu ada namanya OTG, orang tanpa gejala, tapi kita lihat sekarang yang dari Mas Adenantara, dari dosen planologi ITB juga yang akan menceritakan pemodelan dengan metode lainnya. Waktu 15 menit, kami persilakan Mas Ade untuk menyampaikan. Terima kasih. Oke, bisa kedengeran ya? Kedengeran. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas ini ya, atas kesempatannya. Sebetulnya apa namanya? Kalau saya beda kalau dengan Pak Nur Rohman ya. Oke, kalau saya ini sebetulnya dari apa namanya? Analisis iseng-iseng gitu kan, terus saya sharing ke grup dosen, kemudian nggak tahu mungkin Pak Adiwan ya, Pak Adiwan sharing di grup PLITB apa namanya, PLTB abroad, terus di sini terus sama Pak Irul dipaksa untuk sharing gitu. Ya udah kalau gitu kita sharing. Ya, ya saat ini saya lebih ingin sharing aja, sharing apa namanya, apa yang analisis amatiran tentang wabah pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan apa namanya, data dari Jakarta. Ya, kebetulan kalau misalkan ada warga Jakarta, apa namanya, orang Jakarta di sini yang tertarik, ya alhamdulillah, kalau tidak ya apa ini sebagai bagian dari pembelajaran saja. Ya, ada beberapa hal yang motivasi saya gitu. Yang pertama, kebetulan waktu saya menjelang mengakhiri studi saya di apa namanya, New York State waktu itu, saya terlibat pada satu project ya, yaitu simulating the end of AIDS simulating the end of AIDS di New York gitu. Jadi satu apa namanya, evaluasi ex ante evaluation ya, untuk memprediksi bagaimana apakah intervensi New York State ini bisa menyelesaikan permasalahan epidemi HIV/AIDS di New York State. Dan model yang digunakan itu adalah sistem dinamik yang digunakan. Dan insya Allah artikelnya akan di-publish di Health Report Journal ya, baru dapat kabar accepted. Itu. Nah, di sini saya bukan core modeler ya, tapi hal itu sangat memberikan saya apa namanya, banyak pengalaman dan menjadi motivasi saya juga gimana kalau misalkan saya mendalami ini. Karena terus terang saya by training, saya bukan ahli sistem dinamik. Kalau misalkan tadi Mas Agung mengatakan saya ahli sistem dinamik, ya saya baru kebetulan saya saat ini, kemudian saya benar-benar mencoba mendalami learning by doing saja dengan data-data yang ada. Kebetulan datanya cukup bagus gitu kan. Itu yang kedua. Jadi saya punya personal motivation ya di tengah work from home gitu. Jadi kesibukan saya lebih banyak mengajar dari rumah gitu kan. Kemudian kenapa enggak saya ini, sebetulnya kalau lebih baik sebenarnya kreditnya ke Mas Agung Nurjatun yang kemudian yang sudah melakukan analisis pendahuluan tuh, itu yang memberikan motivasi yang lebih baik untuk mengembangkan lagi. Terus yang kedua, ada motivasi kedua bahwa ya, bahwa ketika untuk menjelaskan situasi outbreak di Indonesia ini memang banyak menggunakan framework yang sederhana seperti disampaikan dengan Pak Nur Rahman tadi. Jadi banyak yang menggunakan, ada yang hanya menggunakan modeling apa namanya, matematis yang black box analysis gitu, ada yang punya, terus kemudian kalaupun frameworknya epidemiologi gitu, itu juga menggunakan framework SEER yang relatif lebih sederhana. Tetapi kelemahannya adalah framework SEER ini tidak memberikan
insight tentang apabila penyakit itu Mas Ade, maaf ya. suaranya bisa dikeraskan dikit. Itu Mas Ade pakai itu ya, pakai headset ya? Iya, saya pakai handset. Udah kedengaran? Kalau dicopot biasanya lebih jelas. Apa boleh? Sebentar. Sebentar ya. Ada yang ini. Oh, oke. Saya ganti dulu. Oke, udah jelas nggak kalau ini? Iya Pak. Coba Mas. Lebih jelas, tapi saya nggak ada suara, nggak dengar suaranya. Oh, nggak dengar orang ya? Oke, ini lebih jelas. Dia lebih nggak berisik, cuman lebih sama kecil sih. Oke. Coba kalau sekarang Mas. Lanjutin aja Mas, nggak apa-apa. Nggak usah pakai headset. Oke. Ini saya coba ganti. Oke. Ya, ini kayaknya lebih enak, ini lebih jelas kayaknya. Lebih jelas? Iya. Oke, saya masih dengarkan ini supaya lebih jelas ya gitu. Oke ya. Ya, itu tadi apa namanya? Saya coba mengembangkan lebih jauh, kemudian terutama apa dampak dari efek dari unreported cases gitu. Jadi yang tidak dilaporkan itu. Karena dalam beberapa literatur, gitu, terutama untuk yang highly infectious disease gitu kan, kasus kematian itu bisa menimbulkan infeksi sekunder gitu. Jadi ada beberapa kasus misalnya di Afrika, terutama waktu itu kasus Ebola gitu, itu juga memberikan kemungkinan infeksi sekunder. Oke, analisisnya saya menggunakan framework SIRT. Jadi pengembangan dari SIRT yaitu adalah apa namanya singkatan dari susceptible, kemudian expose, kemudian infection atau infected, R itu recovery, dan D itu untuk death. Jadi ini memasukkan komponen untuk expose ya. Jadi ketika orang pertama terkena penyakit gitu, tetapi belum menginfeksi, ada satu masa waktu tertentu, kemudian dari situ setelah dia sampai waktu tertentu, kemudian masuk ke yang disebut dengan infectious period gitu. Jadi dia bisa menginfeksi orang lain. Nah, untuk ini saya menggunakan mencoba menginkorporasi atau memasukkan juga efek dari tindakan pemerintah. Saya mengadopsi approach yang digunakan oleh Lin et al. Untuk kasus Cina. Terus kemudian terakhir saya coba untuk mendekompos SIRT ini, model ini untuk yang untuk kasus yang reported dan unreported classes. Nah, kalau ada yang ingin belajar lebih lanjut tentang modeling sistem dinamik, gitu kan, terutama menggunakan R, saya merekomendasikan buku ini. Buku ini sangat sederhana dan mudah diikuti. Dari sisi modelingnya, saya akan mulai dari naive model ya, baseline, kemudian bagaimana efek dari government action. Nah, ini kita masukkan school closure, jadi ketika sekolah-sekolah di Jakarta ditutup, dan kemudian ada implementasi dari large scale social restriction. Terus kemudian terakhir ada decomposite model dan untuk unreported dan reported cases. Nah, yang pertama memang modelnya sederhana ya gitu. Jadi kalau dilihat dari pertama ini adalah populasi yang at risk ya, terkena oleh penyakit. Kemudian stok di sini akan bergerak ke expose ketika dia terkena virus. Dari sini kemudian bergerak lagi ke infected ketika ada satu proses infeksi dan memasuki masa inkubasi. Nah, dari sini kemudian ada dua kemungkinan. Ada yang kemudian remove dalam artian dia recover gitu kan, dan dia terbangun imunitinya, atau meninggal karena fatality dalam berbagai penyebab. Jadi ini masih simple ya. Nah, salah satu challenge dari sini adalah memang kemudian pertanyaannya bagaimana menentukan exposure rate, kemudian infection rate, recovery rate, dan death rate, semuanya itu. Nah, saya gunakan semua gabungan antara data-data yang ada tersedia di
website-nya Jakarta, kemudian ditambah dengan literatur yang alhamdulillah ketika setelah outbreak ini literatur banyak dibuka dan sangat cepat sekali gitu. Ini untuk yang initial values untuk stok variabel, jadi total populasinya adalah sekian, sekitar 10 juta. Terus kemudian susceptible population itu 2,9 dari total population, asumsinya ada 10% itu terproteksi karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di usia kurang dari 14 tahun itu relatif aman di situ. Terus kemudian expose, nah yang tricky itu menentukan berapa initial value dari infected itu. Nah, saya mengasumsikan bahwa mengambil referensi dari Salazar yang mempredisikan paling tidak di Indonesia itu pada by mid Februari itu sekitar 5 orang yang terinfeksi dan semuanya itu adalah imported cases. Itu kemudian saya mulai dimodelkan dari awal sekali ketika belum ada yang recover dan death. Nah, untuk auxiliary variabelnya semua juga saya tidak akan menjelaskan apa-apa. Kalau Anda nanti bisa ingin mengetahuinya, bisa saya share PowerPoint ini. Referensinya saya ngambil semua dari referensi yang terbaru. Hasilnya seperti ini. Jadi typical shape model, grafiknya seperti ini. Yang menarik di sini ada angka yang meninggal di sini. Nah, kalau misalkan berdasarkan data ini, jadi probability of dying kalau misalkan crude fatality rate itu sekitar 1,38 dari data global. Dan ini di-adjust setelah berdasarkan ketidakpastian data dan sebagainya. Anda bisa baca di artikelnya Verity et al. Nah, ini naif ya, jadi yang baseline. Kalau misalkan asumsinya pemerintah nggak ngapa-ngapain, artinya seperti ini. Dan kita nggak tahu, gitu kan, apakah yang terjadi setelah misalkan apakah dirawat atau tidak. Gitu kan. Nah, selanjutnya kemudian dikembangkan lagi. 5 menit lagi. Oke. Kemudian dikembangkan lagi dengan kita membuat bahwa transmission rate itu memiliki fungsi waktu. Dia bisa sesuai dengan periode waktunya. Nah, saya modelkan itu sesuai dengan periode government action. Nah, ini timeline-nya, jadi P1 itu sebelum ada tindakan pemerintah, P1 itu periode antara pemberlakuan closure, school closure, sampai kemudian nanti periode ketika penerapan masih social restriction atau large scale social restriction, kemudian di ketiga setelah itu selesai gitu. Itu kembali ke periode 1. Nah, kalau hanya school closure aja hampir sama, tetapi kalau diperhatikan sebetulnya agak infeksinya itu yang puncaknya itu agak menurun, bergeser gitu. Nah, tetapi kalau ditambahkan dengan ini bahwa kebijakan yang social restriction, nah bentuknya jadi lebih Anda bisa lihat di sini karena rate-nya berubah, transmission rate-nya berubah karena ada restriksi dari pemerintah. Tapi caveat-nya adalah ini rate-nya saya menggunakan referensi dari apa yang dilakukan pemerintah Cina. Gitu. Kan mungkin akan berbeda dengan di Indonesia. Nah, selanjutnya kemudian saya coba mendikompos itu. Kalau dikompos, ada beberapa tambahan variabel, lebih kompleks variabelnya. Nah, kalau ada saya akan cepat saja, tetapi yang di sini ya, basic reporting rate-nya itu saya asumsikan sekitar 5%. 5%, kemudian CFR-nya 2,6%, lebih tinggi. Kenapa? Karena biasanya orang yang masuk rumah sakit itu yang kondisinya sudah kronis. Nah, ini modelnya seperti ini, lebih kompleks, tapi Anda bisa lihat bahwa ini dibagi antara underreporting dan yang unreported sama yang reported. Kemudian berdasarkan ini, maka hasilnya lebih jauh lagi sebenarnya.
Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia terdiagnosis, terscreen, dia akan kemudian di karantin gitu, di karantina kan, sehingga menurunkan tingkat infeksinya. Ini kalau kita nggak lihat, nggak ketahuan apa yang terjadi di sini ya. Jadi kalau itu saya perjelas lagi, saya hanya melihat yang reported dan unreported, bahwa yang terlihat bahwa tingkat kematian yang unreported mungkin akan masih jauh lebih besar dibandingkan yang reported. Itu ya efeknya ini. Jadi asumsinya nggak ada migrasi, nggak ada capacity constraint, yang sebetulnya nggak mungkin ya asumsi ini berlaku di Jakarta gitu kan. Tapi ini bagian dari keterbatasan studi, dan yang ini juga model ini belum dikalibrasikan dengan data historis gitu. Itu bukan slide berikutnya karena saya belum masuk ke chapter itu, pembahasan itu. Tapi some takeaways-nya ini terakhir terlihat bahwa ada sangat banyak kasus yang tidak terdokumentasi gitu. Dan ini sebenarnya akan sangat berbahaya ya, karena unreported death atau infection itu mempunyai potensi untuk kemudian meningkatkan infection rate itu. Nah, yang kedua adalah expanding screening dan diagnosis itu akan berkontribusi pada pengurangan infeksi, dan yang jelas kita masih belum lihat seperti yang disampaikan Pak Nur Rahman tadi, bahwa puncaknya belum masih agak jauh sebetulnya dari kita, dan dari modal juga masih agak jauh dari awal tersebut. Nah, karena yang satu hal lagi berdasarkan insight dari banyak studi, memang kalau ada vaksinasi itu memang jadi jauh lebih efektif untuk mengurangi infeksi. Karena kalau dari secara modeling, Anda akan lihat bahwa kalau infeksi ini otomatis dia terbangun imunitasnya, langsung kemudian masuk ke remove, tidak perlu ke sini gitu, yang menjadikan beban terhadap health services yang lebih besar. Dan tentu saja kan infeksinya akan berkurang. Ya, ini studi analisis saya gitu kan. Saya terbuka untuk diskusi dan saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih Mas Ade. Pas sekali waktunya 15 menit juga. Tadi kita lihat ya Bapak Ibu, bahwa kalau sistem ini menariknya dapurnya juga dibuka di sini, jadi kelihatan urutan flow dari pemodelan ini. Memang ini pure berdasarkan asumsi dari pemodel, berdasarkan literatur yang ada, tapi ini menjadi menarik karena berarti model ini bisa secara bersama-sama untuk ditingkatkan kualitasnya. Tadi juga kita melihat beberapa batasan, tapi sudah bisa memasukkan yang namanya OTG ya Mas Ade. Mungkin tadi ada yang orang tanpa gejala itu yang kemana-mana katanya. Ini bahaya kalau OTG ini OTW kemana-mana katanya. Jadi OTG, OTW ini jadi bahaya. Jadi kalau OTG sebaiknya jangan kemana-mana. Nah, tadi sudah disampaikan dua pemodelan dari sisi yang berbeda. Nah, sekarang kita ingin tahu kira-kira dampaknya secara ekonomi, walaupun Mas Faisal sudah sering mengulas di TV, kita lihat ya, tapi kita minta beliau mengulas lebih secara spesifik apa yang terkait dengan perencanaan dan juga dengan komunitas ini, kira-kira beliau bisa berbagi. Terima kasih Mas Faisal sudah hadir, beliau ini Direktur Eksekutif ya, dari KOR. Kami persilakan waktu, mohon maaf nih, hanya 15 menit Mas Faisal, mudah-mudahan bisa dilanjutkan di diskusi. Silakan Mas Faisal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya senang sekali untuk bisa gabung di sini. Saya untuk bisa sharing sebetulnya ini. Saya hanya men-sharing apa yang selama ini saya kaji di institusi saya di KOR Indonesia. Nah, jadi saya harap ini saya juga mendapatkan masukan juga dari yang lain. Nah, dan saya tadi lihat dari dua pembicara sebelumnya juga sebetulnya sangat menarik dan sangat teknis. Nah, untuk sekarang mungkin biar ada variasi, saya rasa yang akan saya sampaikan agak sedikit lebih umum. Jadi, lebih kepada menjawab pertanyaan semacam frequently asked questions gitu ya. Jadi, supaya nanti bisa juga tidak semuanya teknis gitu, walaupun nanti ada beberapa juga hasil dari studi kuantitatif yang akan saya share ya. Saya coba share dulu sekarang ininya.
Maaf, share. Baik. Sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa, Mas. Sudah bisa. Sudah, oke. Ya. Ya, jadi ini saya akan melihat dari aspek ekonomi ya, benar-benar ya. Jadi kurang lebih karena waktunya terbatas, ini yang akan saya sampaikan secara umum. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalau untuk yang detail. Yang pertama, saya ingin menjelaskan sebetulnya kondisi ekonomi sebelum pandemi ini seperti apa. Ya. Yang kedua, kemudian setelah ada dampak pandeminya, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kita seperti apa, dampaknya terhadap lapangan kerja seperti apa, dampaknya terhadap kemiskinan seperti apa, dan yang terakhir, ini saya tutup nanti dengan sedikit review tentang respon kebijakan dan lessons learned sedikit ya. Nah, jadi saya langsung saja ini. Jadi pertama nih, sebetulnya sebelum ada wabah ini, kondisi ekonomi kita ini sebetulnya juga tidak dalam kondisi yang benar-benar artinya bisa lari kencang ya. Sudah ada indikasi itu pertumbuhan ekonomi kita itu lebih lambat. Jadi kalau bisa dilihat di sini nih, kita itu mengalami secara nasional pertumbuhan ekonomi kita itu sudah terus persisten penurunannya sejak kuartal kedua tahun 2018 ya. Nah, itu terus turun dari kuartal ke kuartal ini pertumbuhan year on year ya, kuartal ke kuartal sampai dengan kuartal terakhir tahun 2019 kemarin. Nah, jadi sebelum ada wabah kita sebetulnya sudah expect bahwa di kuartal 1 di tahun ini pertumbuhan ekonomi kita lebih lambat. Kenapa saya sampaikan ini? Ini nanti ada kaitannya dengan apa sejauh mana kita bisa recovery secara ekonomi. Ya, karena ada perdebatan apakah recovery ekonominya ini bisa Ada backsound kayaknya, Mas. backsound dari mana ya? Oke. Sekarang udah, Mas, sudah. Mas, Okay. Mas Faisal, kalau berkenan boleh di full screen atau Full screen. Ya. prefer begitu? Begini ya. Di slideshow, mohon maaf. Ini? Ya. Oke, ini nanti kaitannya dengan nanti kalau ada yang bertanya tentang masalah recovery ekonominya ya. Jadi sebelum kondisi pandemi ini kondisinya seperti ini, dan waktu itu kita prediksikan, KOR memprediksikan kurang lebih pertumbuhan ekonomi kita 4,9% di kuartal 1 ya. Nah, sekarang ini agak sedikit lebih detail ya, kondisi sebelum wabah ya. Kalau kita bisa lihat di sini sebetulnya sejak paruh kedua atau semester kedua tahun 2019 kemarin, tepatnya kalau kita ingat itu setelah Pilpres, setelah Idul Fitri, ini ada pelemahan dari sisi konsumsi rumah tangga. Ya, dan ini bisa dilihat dari beberapa indikator. Ini ada yang dikeluarkan oleh BI, ya di sebelah sini yang bawah ini adalah indeks penjualan real. Ini biasanya adalah penjualan di retail, dan ini biasanya indikator yang paling dekat dengan konsumsi rumah tangga kita. Nah, jadi kita bisa lihat di sini di kuartal kedua ya, setelah ketika ada pemilu dan Lebaran, itu dia sampai peak ya, kita bisa lihat di sini yang warna biru ya. Nah, tapi setelah itu kemudian turun. Turunnya agak tajam. Nah, dan ini terjadi sampai dengan kuartal 4. Setelah kuartal 4 dan kemarin sudah dikeluarkan hasil dari triwulan pertama tahun ini jatuh sampai kontraksi. Nah, jadi kalau kita melihat paling tidak sejak 2017 ini belum pernah kontraksi seperti ini. Dan ini sudah terjadi di kuartal 1. Padahal kita memprediksikan kuartal 1 itu dengan adanya wabah ini itu yang paling mending dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Dan juga saya pikir sejalan dengan tadi yang sudah disampaikan narasumber sebelumnya, bahwa kita akan sekarang melihat masih grafiknya tuh eskalasi ya. Jadi belum melihat belum sampai puncaknya nih. Nah, lalu yang kedua juga kalau bisa lihat dari sebelah kanannya ini adalah Purchasing Managers Index Manufaktur. Ini maksudnya apa? Ini adalah indeks kinerja manufaktur yang merespon daripada kebutuhan atau demand atau permintaan ya dari konsumen. Nah, kita bisa lihat juga sama. Di semenjak paruh kedua, semester kedua 2025 kontraksinya belum pernah terjadi ya, paling tidak sejak 2015. Nah, kalau kita lihat indikator yang lain juga sama, penjualan kendaraan bermotor itu di roda 4 maupun roda 2 itu sudah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya sudah pertumbuhan penjualannya sudah di bawah 0, artinya dia terus turun setiap bulannya ya secara year on year. Nah, ini
Nah, ini juga nih kondisi sebelum wabah, masalah penerimaan negara. Saya sampaikan ini adalah, ini kaitannya nanti dengan masalah pembiayaan, karena kita tentu akan bertanya sejauh mana APBN bisa membiayai untuk stimulus-stimulus dan juga upaya untuk penanggulangan secara kesehatan daripada wabah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di tahun 2019 saja, realisasi pertumbuhan penerimaan negara itu turun tajam dari 2018 ke 2019 itu 17% di tahun 2018, di 2019 itu 1%. Nah, saya tidak ingin satu persatu, tapi kurang lebih message-nya adalah seperti ini. Dan kalau kita lihat kemarin di awal 2020 realisasinya itu juga malah sampai minus, ya. Dan ini terjadi hampir di semua pos pendapatan negara. Nah, kondisi seperti sekarang ini posisi kemarin kita sudah sampai wabahnya itu jumlah yang terpapar 5.900-an. Nah, kita sekarang berada pada posisi yang paling besar, yang paling banyak terpaparnya, kasusnya di Asia Tenggara. Jadi kita sudah melewati negara-negara tetangga kita yang tadinya lebih duluan terpapar, ya. Nah, kemarin itu masih Filipina yang paling tinggi, sekarang kita sudah yang paling tinggi. Dan kalau kita melihat, tentu saja di sini yang paling besar adalah DKI Jakarta, 50%-nya terjadi di DKI Jakarta. Tapi kita juga bisa melihat beberapa yang agak menarik, misalnya di sini adalah Sulawesi Selatan yang jumlahnya itu hampir sama dengan jumlah kasus yang ada di Jawa, bahkan melebihi yang di Jawa Tengah. Nah, ini menarik kalau secara wilayah. Baik, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang ini adalah hasil dari simulasi kita, ya. Jadi setelah ada wabah kita melakukan simulasi dan kemarin itu juga sudah dirilis kira-kira 3 minggu yang lalu. Nah, ini kita prediksikan hasilnya. Nah, saya langsung ke hasilnya saja, tidak ke proses. Prediksi kita adalah pertumbuhan ekonomi di 2020 yang tadinya di tahun lalu kita prediksikan 4,9%. Nah, ini bisa terkoreksi sampai minus 2%, range-nya agak lebar ini, ya, minus 2% sampai 2%. Range-nya agak lebar ini karena banyak faktor yang akan mempengaruhi di tahun ini, ya, termasuk diantaranya sejauh mana respon daripada pemerintah, sejauh mana respon perilaku daripada masyarakat, tingkat ketaatannya, dan sebagainya, ya, dan juga sejauh mana penyebaran wabah ini. Nah, jadi range-nya itu bisa sampai dari positif sampai ke negatif, dan asumsinya adalah puncak wabah ini terjadi di kuartal kedua, puncaknya. Jadi setelah kuartal kedua ini masih ada tapi mereda. Jadi artinya kita sudah melewati peak-nya itu di kuartal ketiga, asumsinya sudah kita lewati peak-nya. Dan penurunan daripada pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan karena penurunan permintaan, ya, demand shock ini. Nah, ini yang sudah salah satu contoh yang sudah mungkin bisa dibaca oleh teman-teman di media kemarin di bisnis. Nah, beberapa hari, kalau tidak 1-2 hari setelah kita rilis, kemudian beberapa badan dunia mengeluarkan hasil rilis revisi daripada pertumbuhan ekonomi. World Bank, ya, World Bank ini kita lihat di sini mengeluarkan hasil revisi daripada pertumbuhan ekonomi tahun ini kurang lebih sama. Jadi range-nya antara yang batas bawah minus 3,5% sampai 2,1%. Jadi prediksi daripada core itu berada dalam range prediksi dari World Bank. Nah, di IMF yang sebelah kanan ini dia ngambil mediannya saja. Nah, jadi prediksinya itu 0,5%. Ya, jadi kurang lebih sebetulnya searah semuanya, ya. Ini revisi terakhir di April 2020. Nah, kemudian bagaimana dampaknya terhadap sektor lapangan kerja ini yang sudah pernah juga di-share oleh Mas Irul dan juga yang ada di grup ini, ya, Apel ITB Abroad. Nah, ini kan yang kita sudah pahami memang dampaknya antara sektor satu dengan sektor yang lainnya berbeda-beda. Yang paling terdampak, paling berat adalah pariwisata dan transportasi diantaranya, dan yang paling sedikit dampaknya itu adalah di kesehatan dan juga sektor-sektor yang berhubungan dengan IT. Ini kita pakai untuk memprediksi pengangguran, dampaknya terhadap pengangguran. Nah, jadi kita melakukan prediksi yang kemudian setelah yang tadi prediksi pertumbuhan ekonomi, 2 minggu kemudian kita merilis hasil simulasi kami terhadap pertumbuhan peningkatan tingkat pengangguran. Nah, ini hasilnya sebetulnya seperti ini. Kita membuat dalam 3 skenario, ya. Dari skenario berat, ini masing-masing ada asumsinya. Nah, itu hasilnya adalah tambahan
tingkat pengangguran terbuka, ini hanya tingkat pengangguran terbuka ya. Nah, ini bisa bertambah 4,25 juta dari yang posisi saat ini itu 7 juta. Nah, itu dalam skenario berat. Ada skenario yang lebih berat, itu 6,68 juta tambahannya. Skenario yang sangat berat adalah 9,35 juta. Ya, sehingga kalau ditambahkan dengan yang jumlah yang ada sekarang, yang existing, ini maka yang terberat ini sampai 16,4 juta sebagaimana yang dikutip oleh Kompas ini ya di sebelah kiri. Nah, tentu saja kalau media kalau kita kasih hasil simulasi seperti ini dengan 3 skenario, dia pasti ambil yang sangat berat ya. Tapi sebetulnya itu dibangun berdasarkan skenario yang berbeda. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Dan ini di luar asumsi dari 3 skenario ini, sebetulnya kita juga ada asumsi yang lebih umum. Jadi bahwa puncaknya di kuartal 2 tadi dengan asumsi bahwa di bulan Mei itu akan lebih buruk dibandingkan dengan bulan April. Lalu juga dampaknya akan berbeda-beda terhadap masing-masing sektor usaha. Nah, jadi kita mengikuti grafik yang tadi, sektor usaha yang paling terdampak itu antaranya transportasi, pariwisata, perdagangan, juga berbeda dampaknya terhadap status usaha. Jadi menurut BPS itu kan ada jenis tenaga kerja berdasarkan status usahanya, dan yang paling terdampak itu kita asumsikan adalah yang statusnya pekerja lepas, yang berusaha sendiri dibantu dengan buruh tidak tetap atau tidak tetap atau dibayar, dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dan juga berdasarkan wilayah, ini berbeda-beda, jadi kita asumsikan memang yang paling terdampak 1 DKI Jakarta, kedua Jawa Barat, yang ketiga provinsi lain di Pulau Jawa. Ini asumsi yang kita bangun untuk prediksi tingkat pengangguran. Nah, kenapa ini juga jadi penting catatannya? Karena saya ingin coba jelaskan kenapa bisa sampai setinggi itu. Ini sebetulnya gambaran ketenaga kerjaan kita ini sebagian besar kita itu di sektor informal, 57% ya dari jumlah tenaga kerja kita. Dan sektor informal ini umumnya adalah mereka yang memang dia paling lebih bergantung terhadap mobilitas orang ya, dan juga penghasilan harian. Nah, kalau kita lihat antara kota dan desa, ini jumlah informal ini memang lebih banyak di desa, tapi peningkatannya itu ternyata itu yang mengalami peningkatan jumlah informal, employment itu di kota. Nah, jadi kita bandingkan di 2011 dibandingkan dengan 2018, ini persentase jumlah tenaga kerja di sektor informal itu naik dari 40% menjadi 43% di perkotaan. Nah, jadi ini salah satu karakteristiknya. Yang kedua, kalau kita ingin lihat... Izin 2 menit lagi Mas Faizal, mohon maaf. Wah, berarti lama nih saya skip saja ini ya, yang ini karena lain. Saya langsung tadi kalau tadi terhadap pengangguran, sekarang ini adalah kemiskinan. Nah, kalau terhadap kemiskinan ini kita masih work in progress, kita baru akan rilis insya Allah di hari Rabu, hari Kamis. Nah, tapi yang jelas kalau kita melihat di sini dari perbandingan hasil beberapa penelitian di beberapa badan di luar Indonesia, termasuk ANU dan sebagainya, ini bisa memang cukup besar dampaknya terhadap kemiskinan. Kalau secara total di seluruh dunia itu dikatakan salah satu penelitian di dunia itu ada bisa menambah jumlah orang miskin itu sampai 0,5 miliar, ya. Artinya 8% dari total penduduk dunia. Dan ini yang terdampak paling besar menurutnya salah satunya adalah di Afrika, negara-negara Afrika, yang artinya itu dia bisa mengembalikan ya pertumbuhan atau development ya selama 30 tahun itu kembali ke 30 tahun yang lalu, termasuk upaya pengentasan kemiskinan yang sudah dibangun atau sudah dientaskan selama 30 kembali lagi ke 30 tahun yang lalu. Nah, ini yang sebagai perbandingan karena kita masih work in progress. Nah, tapi yang menarik kalau kita melihat dari statistik nasional tingkat kemiskinan kita, yang kita selalu lihat biasanya dan juga ditampilkan di media, tingkat kemiskinan kita itu memang dari tahun ke tahun itu terus turun. Seperti lihat di grafik yang sebelah kiri, ini nasional, itu yang kota tingkat kemiskinannya lebih rendah, trennya sama juga turun, desa itu lebih tinggi dibandingkan nasional, trennya juga sama turun. Nah, tapi di luar persentase ini persentase orang di bawah garis kemiskinan. Nah, strukturnya sebetulnya ada juga selain di bawah garis kemiskinan, yaitu adalah sebelah kanan ini kita bisa lihat ada 4 kelompok.
sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Yang di bawah garis kemiskinan ini yang saya kasih garis ini adalah berarti yang miskin dan sangat miskin. Ada kelompok yang rentan miskin dan hampir miskin. Dia tidak masuk ke bawah garis kemiskinan, tapi dia akan gampang sekali untuk masuk ke bawah garis kemiskinan jika ada demand shock. Berapa jumlahnya? Ini jauh lebih besar daripada orang yang di bawah garis kemiskinan. Dari kalau di bawah garis kemiskinan 25 juta kurang lebih sekarang, jumlah yang di sekitar garis kemiskinan ini yang sedikit di atas garis kemiskinan itu 67 juta. Jadi memang sangat rawan sekali. Jadi artinya kalau shocknya itu besar, nah ini 67 juta ini sebagian besar bisa masuk lagi ke bawahnya. Nah, lalu kalau kita lihat dari sisi kota dan desa, ini juga menarik bahwa kalau kita lihat pergerakan dari tahun ke tahun, ya masing-masing daripada kelompok kelompok miskin ini, justru walaupun yang sangat miskin ini turun di kota dan di desa, sebelah kiri kota, sebelah kanan itu desa, ya. Tapi yang rentan miskin, ya itu naik, ya terutama di kota. Di kota ini malah yang naik rentan miskin dan hampir miskin, yang di desa itu hanya rentan miskin. Ya mungkin kita sebagian mungkin berpikir ya ini mungkin bertambahnya itu karena yang dari yang sangat miskin itu dia upgrade, ya jadi masuk ke hampir miskin dan rentan miskin. Tapi kalau kita cek lagi, sebetulnya dari jumlahnya pengurangan yang di sangat miskin itu ditambahkan atau dibandingkan dengan penambahan rentan miskin dan hampir miskin itu jauh lebih banyak pertambahan di rentan miskin dan hampir miskin. Jadi artinya selain ada yang upgrade, kemungkinannya adalah juga ada yang downgrade dari yang di atas rentan miskin turun, ya turun pendapatan. Nah, ini untuk menjawab nanti. Jadi kalau sekarang kira-kira sudah sampai separah apa krisisnya ini nanti mungkin akan lebih detail akan saya jelaskan kalau ada yang bertanya. Tapi yang jelas ini kita melakukan sedikit pemetaan perbedaan kasus krisis di 2020 ini dibandingkan dengan 2008, dibandingkan dengan krisis tahun 98. Kalau kita melihat, ini kita bedakan apa pemicu krisisnya berbeda-beda, kondisi sebelum krisis juga berbeda, dan dampaknya juga sedikit berbeda. Ya, ada plus minusnya, gitu ya. Tapi karena waktu singkat, nanti mungkin kalau ada yang bertanya saja saya jelaskan. Nah, mudik ini salah satu yang saya secara pribadi agak khawatirkan. 2 menit gitu lagi, ya, karena Mas. Ya, terima kasih. Ini yang kita khawatirkan bahwa ini potensinya nanti adalah yang saya khawatirkan adalah lonjakan daripada orang yang terpapar yang ada di pedesaan. Padahal dari sisi fasilitas dan juga infrastruktur dan sebagainya di pedesaan itu untuk bisa mengatasi jumlah orang sakit yang terlalu besar itu lebih tidak mampu lagi dibandingkan dengan perkotaan. Nah, ini survei yang dilakukan oleh studi sosial COVID-19 ya, ini saya ambil dari mereka. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa ini mereka mensurvei sekitar 3.800 responden, tapi ini adalah yang sebagian besar yang berpendidikan lebih bagus ya, diploma ke atas. Ini pun yang berpendidikan tinggi ini pun kalau kita bisa melihat di sini masih ada cukup signifikan yang tetap ingin merasa bahwa tidak terlalu khawatir dengan kondisi sekarang dan tetap ingin mudik gitu ya, tetap ingin mudik. Dan kalau kita bisa melihat di sini yang berencana mudik itu 43,78%. Saya bayangkan kalau misalkan ini respondennya yang untuk berpendidikan menengah diploma ke atas saja begini, bagaimana dengan yang di bawah? Padahal jumlah orang yang berpendidikan di bawah diploma, SMA ke bawah itu sekitar 2/3 paling tidak dari total penduduk kita. Gitu. Nah, ini setelah PSBB di Kota Bogor, saya kasih, saya cuplikan ini karena saya di sekitar Bogor domisilinya. Ini hari pertama PSBB ini di tanggal 17 April, hari pertama atau kedua ya, ini masih, kalau kita melihat dari sisi compliance-nya dalam realita masih seperti ini. Jadi saya bisa bayangkan kalau di daerah yang mengimplementasikan PSBB saja seperti ini, bagaimana nanti kalau kemudian di daerah-daerah, terutama di desa-desa, ya. Nah, ini kita juga kemarin merilis beberapa pendapat kita atau rekomendasi kita kepada pemerintah ini sebelum direspon kemudian dengan Perpu ya oleh pemerintah ini, jadi sekitar 2-3 hari sebelumnya. Nah, ini beberapa di antaranya memang sudah diadopsi juga oleh pemerintah. Yang jelas intinya adalah bahwa memang dalam kondisi seperti sekarang, peran daripada intervensi pemerintah melalui APBN terutama ini memang sangat besar. Jadi kebijakannya harus at all cost, walaupun kemudian nanti akan berdampak kepada pembiayaan yang lebih besar, termasuk yang kita khawatirkan adalah defisit
anggaran yang berdampak pada peningkatan utang. Ya, tapi itu yang menjadi risiko yang harus kita tanggung pada saat sekarang, karena kalau tidak, ini bisa jadi dampaknya akan jauh lebih besar. Nah, tapi pada saat yang sama juga kita mengingatkan beberapa potensi risiko, daripada kalau nanti ternyata ada pelebaran defisit anggaran dan pembiayaan, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya, tapi yang jelas nanti kalau ada yang bertanya boleh. Nah, sebagai lessons learned, cuman saya ambil satu saja contoh dari Australia, karena saya juga masih sering mengikuti, saya dulu studi 6 tahun di Australia. Nah, mereka salah satu kunci suksesnya, kalau kita bisa lihat grafiknya, ya sebelah kanan, ini salah satu negara yang sukses untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Kalau kita bisa lihat penambahan kasus yang positif itu sudah turun. Jadi mereka sudah melewati peak-nya. Ya, cepat sekali ini recovery-nya. Dan yang mereka lakukan salah satunya sebetulnya banyak. Yang bisa saya mention di sini adalah salah satunya adalah mereka memang betul-betul research-based policy development. Jadi kebijakannya itu mereka begini. Mereka melihat sebetulnya kemampuan daripada fasilitas kesehatan mereka seperti apa. Berapa banyak misalkan jumlah tempat tidur rumah sakit yang mereka punyai, dan bagaimana kalau kemudian wabah ini bisa menyebar dan dampaknya sejauh apa berdasarkan 3 perbedaan intervensi. Satu, kalau tidak diintervensi jadi uncontrolled spread. Yang kedua, kalau ada isolasi dan karantina. Yang ketiga, isolasi, karantina, dan social distancing. Nah, jadi kalau melihat kondisi seperti sekarang, kemudian pemerintah Australia sadar bahwa memang harus extreme measure yang harus dilakukan, karena kalau tidak mereka tidak bisa mampu melayani sebegitu banyak pasien. Maka yang dilakukan adalah isolasi, termasuk juga PSBB, termasuk juga karantina wilayah, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan di sana. Nah, dan yang terakhir ini sebagai penutup saja, kalau kita bisa lihat di sini, nah mereka message-nya itu dilakukan sangat gencar sekali untuk prevention. Nah, ini kita lihat misalkan di sebelah kanan itu di jalan-jalan itu sudah ada message di mana-mana. Ya, kalau kita dilewatin highway, stay home this Easter, stop the spread. Nah, ini penting karena di Australia pun dia expect untuk mudik pada saat Easter. Itu hari libur yang terbesar. Ya, kalau kita bandingannya dengan Lebaran. Nah, selain di jalan-jalan juga sebelah kiri ini di website itu selalu ada peringatan selalu dari pemerintah bahwa stay at home dan sebagainya. Ya, saya pikir itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.